Oke, pertama-tama kalian siapkan papan PCB-nya untuk ukuran menyesuaikan ya. Kemudian cetak bentuk stop lamp menggunakan kertas maupun kardus. Dan potong papan PCB menyesuaikan bentuk kertas. Nah, untuk pemasangan lampunya, kalian jangan sampai salah ya. Untuk yang positif itu yang lebih panjang daripada negatif. Dan negatif lebih pendek daripada positif. Nah, untuk selanjutnya itu pas pemasangan lampu itu selera kalian ya, mau dibentuk nama kah, mau dibentuk love kah, mau gimana pun itu selera kalian. Juga berpengaruh kepada hasil nanti kalau sudah jadi. Nah, kemudian kalian solder pada bagian belakang yang ada tembaganya. Awas jangan salah nempatin ya, soalnya kalau salah nempatin nggak bisa disolder, juga nggak bisa nempel si lampu sama papan PCB-nya. Nah, ini untuk yang sudah disolder ya. Untuk penyolderan jangan sampai salah, soalnya yang ada tembaganya itu untuk meletakkan timah solder. Kalau kebalik susah nanti. Nah, jika sudah semua disolder, kita bisa potong untuk merapihkan, juga untuk menyambung dari lampu pertama ke lampu kedua. Untuk penyambungannya menggunakan rangkaian seri. Jadi input dari lampu pertama masuk ke lampu kedua masuk ke lampu ketiga. Itu disambungin, bisa langsung pakai solder atau bisa langsung kayak gini ditekuk-tekuk dari sisi negatif lampu pertama menuju ke sisi positif lampu kedua. Dan lampu kedua ke lampu ketiga, lalu lakukan solder kembali supaya tidak terlepas. Soalnya kalau terlepas nanti lampu yang berikutnya tidak bisa menyala. Nah, ini jika sudah semua disambung-sambung dan juga dikasih timah solder setiap sambungannya. Jangan lupa rapihin juga ya guys. Kemudian untuk sisi bagian negatifnya kita sambung menjadi satu. Caranya itu ditekuk ke kiri menjadi satu cabang saja. Nah, kemudian pasang resistor. Fungsinya itu penghambat aliran listrik atau pengatur aliran listrik. Nah, untuk pemasangan berada pada sisi input lampu pertama. Nah, untuk pemilihan resistor juga ada beberapa macam ya guys. Untuk mengetahuinya, kalian bisa buka Google kalian, lalu ketik LED kalkulator seperti di video. LED kalkulator. Nah, klik yang paling pertama. Nah, di sini ada power supply. Kita mengikuti yang tutorial dari YouTube lain ya, yaitu 13,8. Lalu LED voltage dropnya kita ketik 2. Nah, LED current rating kita mengikuti yang di tutorial yaitu 20 saja. Nah, ini number of LED yaitu kalian mau ngasih lampu berapa, misal kasih lampu 1. Nah, di sana ada tuh untuk resistornya, nilainya ada berapa. Kemudian kalau 4 di situ ada 300 nilai resistornya. Nah, kalau 5 ada 220 nilai resistor. Nah, kalau 6 itu 90-an. Kita ambil yang 100 aja kalau tidak ada yang 90 nilai resistornya. Nah, kalian pasangkan resistor pada input daya lampu pertama. Nah, selanjutnya kasih kabel. Untuk kabel terserah kalian mau kabel gimana. Lalu siapkan modulnya. Ini menggunakan modul 8TR 10 mode. Kalian bisa sambung kabel-kabelnya menggunakan timah solder. Dimulai dari sisi yang paling kiri yaitu sisi negatif LED. Kemudian channel 1 berurut sampai channel 8 ke paling kanan. Kemudian sambungkan sisi kabel yang lainnya ke resistor yang udah dipasang tadi ya guys.
Nah, untuk sisi negatif LED bisa dipasang ke LED yang ada di PCB yang udah disambung-sambung yang di awal video tadi. Kemudian pasangkan dua kabel di sisi positif dan negatif yang berada di modul. Itu untuk menggerakkan lampu runningnya yang berubah-ubah. Pasangkan, rekatkan memakai timah solder. Nah, seperti ini ya. Itu untuk sisi negatifnya. Kemudian disambung ke sisi LED negatif. Lalu ada channel 1 berurus sampai channel 8. Nah, untuk sisi positif negatif daya masuk ke modul itu ada di situ tertulis. Jangan sampai salah nanti pas pemasangan ke soketnya ya. Jika kabel terlalu panjang atau terlalu pendek, kalian bisa sesuaikan gimana kalian aja ini supaya lebih rapi kelihatannya. Untuk menghitung channelnya yaitu ini channel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, sebelumnya kalian coba dulu menggunakan baterai atau yang suka disebut aki motor. Nah, jangan sampai salah meletakkan kutub negatif dan juga positif. Kutub positif dari modul kalian letakkan ke positif juga pada baterai motor. Kemudian yang negatif ke negatif. Nah, kalian lihat jika misal ada lampu yang tidak hidup, dipastikan itu ada sambungan yang tidak rapat atau yang lepas ya guys. Nah, untuk modenya dia otomatis. Bisa juga manual, dia ada tempat mengaturnya pada belakang modul. Kemudian kalian siapkan dioda. Diodanya itu dioda 1 ampere aja. Nah, untuk membedakan sisi positif juga negatif, lihat pada diodanya. Yang ada garisnya itu sisi negatif, yang enggak ada garisnya itu positif. Kalian bisa pasangkan pada channel 1 sampai 8 menggunakan solder ya. Ini untuk lampu rem supaya lampunya itu menyala semua. Nah, seperti ini kalian pasang pada channel-channel, setiap channel itu satu dioda. Yang ada strip putihnya atau silver dia di bagian bawah. Dan di ujung yang lainnya dia digabung lalu direkatkan menggunakan timah solder dan di ujungnya dikasih kabel untuk ke switch rem. Nah, kalian coba jika menyala seperti ini berarti dipastikan itu pemasangannya benar. Jika dia tidak menyala atau ada salah satu lampu atau sebaris lampu yang masih berkedip atau biasa disebut masih running, dipastikan itu diodanya atau pemasangan pada saat perekatannya kurang maksimal, jadi dia lepas pada sambungan-sambungannya. Jika tidak ada, maka dia akan menyala semua. Nah, ini untuk soket ke stop lampnya ya. Nah, saya menggunakan soket yang motor lama, yaitu motor yang masih menggunakan lampu bohlam pada stop lampnya. Nah, untuk pemasangannya yang kabel berada di dioda untuk remnya, dia berada pada sisi sebelah kanan dari pengunci yang paling atas. Ada 2 pengunci, yang satu yaitu pada atas dan satu lagi agak ke bawah. Nah, kalian letakkan kabel dari dioda ke sebelah kanan pengunci yang paling atas, yang paling dekat dengan sisi warna hitam. Kalian cor menggunakan timah solder. Nah, ini untuk pemasangannya ya. Nah, untuk negatifnya kalian bisa pasangkan di dinding sisi soket. Nah, untuk kabel input runningnya kalian bisa pasangkan di sebelah kabel rem. Nah, kalian bisa rapihkan seperti di video, bisa dipasang pada PCB atau kalian bisa pisahkan modul punya tempat tersendiri. Itu gimana kalian sendiri aja ya supaya terlihat rapi. Nah, untuk kabelnya kalian kasih lem tembak atau lem lilin. Nah, cor aja bagian dalamnya supaya
si kabelnya itu kuat, juga tidak mudah lepas, juga mudah untuk pemasangannya. Nah, sebelum pemasangan, kita coba terlebih dahulu. Jika sudah dicoba, kalian bisa langsung pasangkan. Nah, untuk pemasangan, jangan sampai salah tempat meletakkan penguncian. Sesuaikan dengan soket. Karena kalau salah tempat meletakkannya, soketnya tidak bisa masuk ke dalam soket stop lamp yang ada di motor. Nah, cek lagi sebelum dipasang, karena takut ada yang terlepas, biar mudah dibuka kembali. Nah, kalian rapikan di dalam stop lampnya, jangan sampai ada kabel yang tercepit atau yang terlepas karena kabel tertekuk. Kalian bisa buka kembali lalu solder kembali supaya kabel tersebut merekat ke sambungan-sambungan yang udah dilakukan pada awal ya. Nah, kalian pas-paskan, jangan sampai miring atau tidak pas, karena kalau misalnya tidak pas, terlihatnya akan seperti miring gitu kalau dari belakang. Tapi kalau selewat doang, dia kan tidak kelihatan. Kalau misalnya dekat baru kelihatan. Nah, jika sudah dipasang, kalian coba di motor. Nah, berhubung ini siang, jadi tidak terlalu terlihat ya warna merahnya. Ini sudah benar kalau misalnya udah nyala semua. Kalian pastikan tuh ada yang nyala atau tidak nyala. Kalian bisa cabut kembali, soalnya masih mudah untuk dibuka kembali. Nah, untuk dipasang supaya tidak loncat-loncat atau tidak lepas pada dudukannya atau tidak bergeser, kalian bisa lem pada ujung-ujung PCB-nya, rekatkan ke dinding stop lampnya menggunakan lem lilin atau lem tembak. Nah, ini jika sudah dipasang kaca mika lampu belakangnya, dia akan lebih terlihat dibanding yang tidak dipasang. Nah, penampakannya seperti ini ya guys. Nah, terlihat semua lampu menyala. Nah, ini ketika saya tarik tuas rem, seharusnya lampu itu diam, tapi ada beberapa lampu diam dan yang lainnya tetap berkedip atau running. Ini diakibatkan karena dioda terlepas atau pada pemasangan dioda di cabang-cabangnya ada yang terlepas karena kurang rapat, atau mungkin yang lainnya karena pemasangan itu tertekuk atau gimana. Nah, untuk mengatasinya, kalian lihat pada lampu nomor keberapa jika tuas rem ditarik dia menyala, dan lampu keberapa jika tuas rem ditarik dia masih berkedip. Nah, kalian perbaiki pada lampu yang berkedip diodanya. Kalian bisa memasang ulang atau menambahkan timah solder pada dioda supaya rekat kembali. Ketika di rem dia menyala semua seperti di video, berarti tandanya itu sudah benar. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan saya memohon maaf jika ada sebuah kata-kata saya yang tidak dimengerti atau kata-kata saya yang salah. Oke, see you next time.